Dan di depan mereka berdua, ayam cemani itu langsung dilahap dimakan begitu rakus sampai darah bercampur lendir bercucuran dari mulut si buta. Namun beberapa detik kemudian, Santi ini menggeram, teriak menjerit, mata mendelik, tangannya seperti cakar, dia kesurupan di depan semua orang yang sedang menjenguk Hannibal. Rame dong, keos nih, ribut para tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini akan melanjutkan kisah tentang si Santi Elina, perempuan bejat yang gayanya selangit, memanfaatkan suami dan mertua, bahkan memperlakukan mereka seperti layaknya pembantu melayani dia yang selalu ingin diratukan. Waktu itu, Santi melakukan ritual di sumur batu untuk asihan dagang dan ritual pangeretan pantai selatan lewat media kantil merah, bersekutu dengan sosok Ratu Jin yang bernama Nyai Dewi Gumilang Sari, yang konon katanya menurut dukun langganannya yang bernama Abah Ukon merupakan salah satu penggawa bawahan dari Ratu Pantai Selatan. Dengan pakaian serba merah yang menjadi ciri khas dari si Nyai Gumilang Sari, Santi mendapatkan kekuatan di mana setiap lelaki yang melihat dirinya yang tipis imannya akan begitu terpikat dan tergila-gila sampai rela melakukan apa saja. Terlebih lagi, apabila si lelaki ini memang ditargetkan langsung oleh Santi, di mana nantinya ketika malam Jumat saat Santi melakukan persembahan sesaji, Santi akan meminta bantuan Nyai Dewi Gumilang Sari mempengaruhi sosok lelaki yang dia inginkan. Makin lama Santi ini makin menjadi-jadi. Terlebih ketika suaminya Toto menderita penyakit gula yang membuat burungnya mati tak bisa hidup dan berdiri lagi, Santi selingkuh terang-terangan, bahkan tak segan-segan membawa lelaki selingkuhannya ke rumah. Untuk apa? Untuk melakukan perjinahan. Sedangkan Toto yang memang sudah dikuasai pikirannya oleh pengaruh ilmu-ilmu dari dukun si Ukon itu, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam menerima. Makin lama, Santi makin merasa tak memerlukan lagi Toto dan keluarganya. Wong harta mereka sudah habis tak tersisa. Toto juga sudah tak bisa memberi manfaat, karena penghasilan lebih besar milik Santi daripada hasil Toto ngumpulin rongsok barang elektronik. Akhirnya di sini Santi yang waktu itu sedang menjalin hubungan dengan salah satu ASN Dinas Perhubungan yang sering mampir ke warungnya, yang sering membantu membiayai hidupnya, Santi pun menggugat cerai Toto suaminya. Waktu itu daftar gugat cerai ke pengadilan agama.
ditangguhkan selama 6 bulan. Karena Baraya sendiri pun tahu di pengadilan agama saat ini di daerah manapun, ajuan gugat cerai itu sampai menumpuk berkasnya. Dan untuk biaya gugat cerainya ini, Santi dibiayai langsung oleh Cecep selingkuhannya. Pasca Santi akhirnya selesai gugat cerai, dapat akta cerai dari pengadilan agama, dia pun keluar dari rumah Toto suaminya. Anak dia boyong, Santi dan anaknya sementara tinggal dulu di rumah Hanipah dan Ujang suaminya. Santi balik lagi nih ke Cipendei, ke rumah orang tuanya. Dan tentunya setibanya di Cipendei, Santi merasa lebih bebas mengekspos hubungan dia dengan Cecep. Cecep ini seorang duda dengan 2 orang anak yang ikut tinggal bersamanya. Tanpa menunggu masa idah selesai, Santi yang memang hampir seminggu 3 kali Cecep datang ngapel ke rumah orang tuanya, membuat Hanipah yang di situ adalah seorang guru ngaji, setidaknya dihormati, dianggap sebagai tokoh agama, mendesak agar Cecep lekas-lekas menikahi Santi. Padahal Hanipah tahu masa idah belum selesai. Akhirnya dengan berbagai alasan, Cecep pun bersedia menikahi Santi. Hanya saja waktu itu Cecep minta untuk nikah agama sementara sebelum nanti diresmikan ke KUA. Pernikahannya pun hanya disaksikan oleh ketua RT dan imam masjid yang menjadi penghulu malam itu. Bahkan para tetangga dekat pun tak tahu kalau malam itu ketika si imam masjid datang dan ketua RT datang ke rumahnya Hanipah, tetangga nggak tahu kalau malam itu di situ terjadi pernikahan, terjadi akad nikah. Maka selepas resmi menikah barulah nih Hanipah dan Ujang mengabarkan ke tetangga kalau anaknya si Santi yang udah jadi janda sudah punya suami baru. Bahkan sampai sombong cerita ke orang-orang kalau suami barunya Santi ini pejabat, punya banyak harta, gajinya puluhan juta, punya mobil, wah pokoknya segala macam disebutkan. Merasa bangga dengan harta milik orang lain, milik menantunya. Emang agak rada-rada nih keluarga. Warga sebagian besar hanya bisa tersenyum dengan ucapan kesombongan keluarganya Santi. Pejabat apa? Wong cuman setap, gaji dari mana puluhan juta? Lah disangkanya orang-orang kampung tuh bodoh apa? Lawang buktinya yang katanya punya mobil segala macam ngapel pakai motor. Bahkan ada tetangga yang bilang katanya orang kaya, tapi kok motornya butut, rokoknya aja ngeteng, masih mendingan gua, kata orang yang merupakan tetangga dekat dari Hanipah. Waktu itu, ketika beberapa bulan pasca melangsungkan nikah agama, nikah siri nih, musibah datang. Penyakit Hanipah kembali kambuh setelah sekitar 1 tahunan lebih tak pernah dia rasakan lagi. Hanipah ini menderita penyakit seperti kanker payudara, di mana tumbuh benjolan sebesar kelereng di dada kirinya. Nah waktu itu kambuhnya bukan main, sakitnya luar biasa. Di sini Santi yang punya suami
pejabat katanya, banyak harta. Dia pun meminta Cecep untuk membantu pengobatan ibunya. Hanifah pun dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dan di sini dokter mengatakan kalau Hanifah harus dioperasi. Namun Hanifah menolak, gak mau dia. Kalau dioperasi, ya habis dong nanti payudaranya. Akhirnya Santi pun, karena biaya operasi begitu besar, BPJS juga nggak ada, ibunya dibawa berobat ke dukun. Diterapi segala macam, sembuh kagak, yang ada makin parah. Lah jelas kanker kok dibawa ke dukun. Nah di sini udah beberapa dukun, beberapa terapis, beberapa tabib didatangi terus. Kalau dihitung-hitung tuh biaya berobat ke dukun, ke tabib segala macam, itu cukup buat biaya operasi. Karena lebih dari 10 dukun yang didatangi oleh mereka. Semua didatangi, beli obat herbal segala macam, sampai ngabisin duit puluhan juta yang tak terasa tuh. Akhirnya di sini, dari salah satu kenalannya Santi, Hanifah pun dibawa berobat ke daerah Pangandaran, ke sebuah desa di pegunungan, yang konon katanya di tempat dukun itu banyak orang-orang dengan berbagai penyakit diobati dan sembuh tanpa harus operasi. Di sini Cecep yang memang sudah dalam kendali Santi, walau tak sepenuhnya. Karena apa? Santi sudah melanggar aturan. Bagi pemilik Ajian Pangeretan Pantai Selatan yang didapatkan Santi dari Abah Ukon, itu ada satu pantrangan yang tak boleh dilanggar, di mana Santi tak boleh melakukan hubungan badan dengan orang yang terikat pernikahan dengan dirinya. Lah di sini Cecep ini kan udah jadi suami sirinya. Mau siri mau nikah negara, kalau secara hukum agama ya sah. Nah, melakukan hubungan badan otomatis Pangeretan Kantil Merahnya sudah tak berfungsi. Bisa mempertahankan Cecep itu dibantu terus oleh si dukun Ukon ini. Nah, dibawa berobat nih ke daerah Pangandaran. Ternyata metode pengobatan di Pangandaran ini agak ekstrim, di mana yang sakit apapun, baik kanker kah atau penyakit daleman lainnya, itu pengobatan yang dilakukan menggunakan metode Al-Kai. Metode Al-Kai ini memang sudah ada sejak zaman Rasulullah dulu, di mana metode pengobatannya itu memanaskan besi sampai kemerahan, lalu si besi panas ini digunakan sebagai media terapi bagi si penderita penyakit yang datang berobat. Lalu bayangin, nih dadanya Hanifah itu dibakar besi, totol-totol terus. Masih mending totok saraf pakai jari atau pakai alat lain. Lah ini besi panas yang dipanaskan. Katanya dijamin bakal sembuh. Sampai seminggu lamanya Hanifah ini menginap di sana ditemani Ujang suaminya. Tiap pagi dan malam sebelum tidur ditotol sama besi panas. Tentunya Baraya yang paham dunia medis pasti ngerti dampaknya nanti seperti apa. Bukannya sembuh, yang ada malah makin parah, makin membengkak. Seolah metode yang digunakan ini malah merangsang pertumbuhan si benih kanker di payudaranya Hanifah. Karena metode Al-Kai ini sebagian besar ulama itu memakruhkan, gak relevan lagi. Lebih banyak madaratnya daripada
berkahnya. Akhirnya Hanifah dibawa pulang lagi nih ke Cipeundeuy. Ininya udah makin gede nih, bengkak tuh. Karena rasa sakit yang sudah tak tertahankan. Hanifah pun mau tak mau harus menjalani operasi. Dan ketika datang ke dokter, habis didamprat dimarahin dokter waktu itu. Selepas mendengar kalau Hanifah malah menjalani pengobatan-pengobatan yang tak jelas. Tentunya biaya operasi kan lo tahu sendiri, operasi gak pakai BPJS, gak pakai asuransi apapun. Besarnya kan luar biasa. Dan di sini musibah pun datang menimpa Cecep. Yang namanya ASN, mau duda atau punya bini, ketika melakukan pernikahan siri, kan ada undang-undangnya, ada aturannya, nggak boleh. Nah, pernikahan siri Cecep dengan Santi bocor. Sampai digeruduk beberapa LSM yang mencari kesempatan pada waktu itu. Bobol tuh si Cecep. Diperes tuh sama mereka. Tak sampai di situ. Walau semua yang datang ke rumah, nih yang katanya ormas gitu kan, dikasih uang buat tutup mulut, tetap aja bocor juga ke kantor tempat dia bekerja. Akhirnya Cecep pun mendapatkan sanksi penurunan jabatan yang mengakibatkan pendapatannya, penghasilannya berkurang begitu drastis. Dan di sini Cecep dan Santi pun cekcok. Karena Cecep sudah tak bisa memberi uang banyak seperti dulu. Pertengkaran terjadi sampai Cecep ini marah dan minggat dari rumah mertuanya, dari rumahnya Hanifah, yang membuat Santi khawatir, takut dia dibuang oleh Cecep. Sedangkan ibunya lagi butuh biaya. Waktu itu Hanifah dibabat habis tuh payudara sebelah kirinya. Karena memang udah menjalar kemana-mana. Namun waktu itu si Hanifah selepas operasi, dokter menyuruh Hanifah melanjutkan pengobatan kemoterapi, dirujuknya ke rumah sakit Margono. Yang paling komplit kan di sana bro, di Margono. Tapi di sini Hanifah nggak mau. Karena sering dengar cerita yang kemoterapi, penyakit kanker, kebanyakan gak kuat, mati. Dia gak mau mati nih. Makanya memilih cari alternatif lain. Apa? Ya ke dukun, ke tabib. Ini otaknya emang agak sengklek si Hanifah. Mondok bertahun-tahun tapi gak ada bekasnya. Lebih percaya dukun. Yang udah jelas-jelas dilarang sama Rasulullah. Nah, kembali ke Santi dengan Cecep. Santi yang tak mau dibuang oleh Cecep. Karena dia tak bisa lagi mengulangi ritual kantil merah. Makanya akhirnya Santi pun datang ke si Abah Ukon. Bah, tolong saya bah. Saya bertengkar hebat dengan Kang Cecep. Tolong gimana caranya supaya Kang Cecep balik lagi ke saya, bah. Loh, memangnya Cecep sudah menceraikan kamu? Kalau menceraikan sih enggak, bah. Cuman waktu berantem beberapa hari lalu, Kang Cecep sampai sekarang belum ada kabar, bah. Tolong saya, bah. Tolong. Kang Cecep ini masa depan saya, bah. Ya sudah. Akan Abah bantu mengembalikan suamimu itu. Iya bah, tolong saya. Pinta Santi memohon ke Abah Ukon. Lalu Abah Ukon pun malam itu melakukan ritual. Di mana Santi yang memang menyimpan celana dalam, pakaiannya Cecep, foto, dia serahkan ke Abah Ukon untuk dirituali.
Nah, selepas dirituali, poto dan celana dalam diikat, dibungkus dengan kain kafan. Abah Ukon berkata, "Santi, benda ini kamu kuburkan tepat di belakang rumah ibu bapakmu." Loh, ini apa, Bah? Ini media pengikat suamimu. Abah jamin, dia pasti akan balik lagi ke rumah kamu dan langsung meresmikan pernikahanmu, ucap Abah Ukon. Dan agar lebih mantap, lebih terikat kuat, kalau nanti kamu sudah resmi menikah secara negara, kalau kamu head, darah head kamu campurkanlah dengan minuman atau makanan suamimu itu. Gak perlu jampe-jampe, Mbah. Gak perlu. Karena sudah bagian dari pengikat jiwa yang sudah Abah lakukan, ucap si Abah Ukon ini. Nah, di sini Santi pun cerah kembali wajahnya nih. Lantas pamitan pulang, tiba di rumah, langsung minta bantuan bapaknya si Ujang menggali lubang di belakang rumah. Lepas lubang digali, buntalan kain kapan yang isinya celana dalam sama fotonya si Cecep yang udah dirituali, itu yang diikat benang merah, langsung dimasukkan ke dalam lubang, ditutup kembali dengan tanah. Bahkan sampai ditindih dengan batu besar. Takut digali kucing katanya. Lepas itu Santi pun menunggu sehari 2 hari, sampai hari ketiga Cecep betulan datang ke rumahnya Santi. Dan ketika datang ke rumah Santi, Cecep berbicara kepada Hanifah yang terbaring sakit di kasur lantai, kepada Ujang, orang tuanya Santi, di mana di sini Cecep meminta izin dan restu mereka untuk meresmikan pernikahannya dengan Santi. Justru memang itu yang diharapkan keluarga ini kan. Makanya selang 2 hari kemudian Santi pun diboyong ke KUA dan melakukan akad pernikahan di sana. Nah, selepas melakukan pernikahan resmi, barulah Santi ini diboyong ke rumah tempat tinggalnya Cecep. Ketika tinggal di rumah Cecep, Santi memperlakukan kedua anak tirinya yang tinggal serumah dengan Cecep begitu kejam. Bahkan Cecep sendiri yang begitu menyayangi kedua anak kandungnya itu tak bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti apapun yang menjadi keinginan Santi. Mereka berdua ditelantarkan sampai mengadu ke ibu mereka yang tinggal di luar kota. Sempat bahkan kedua anaknya Cecep ini digampar oleh si Santi sampai berdarah-darah karena masalah sepele. Ibu kandung anaknya Cecep nih, mantan istrinya si Cecep, mendengar kabar keluhan dari kedua anaknya yang diperlakukan semena-mena, bahkan ditelantarkan udah 2 minggu gak sekolah, langsung datang menjemput kedua anaknya itu. Kalau dulu saking pengennya ngambil alih hak asuh anak, Cecep sampai ke pengadilan. Tapi waktu itu karena pengaruh Santi, bahkan langsung mengusir mantan istri serta 2 anaknya. Lepas itu Santi pun mulai menguasai semua harta milik Cecep yang tidak seberapa. Santi baru sadar kena tipu dia. Yang katanya punya mobil Fortuner, punya perkebunan, kebun gitu kan. Lah ternyata mobil Fortuner yang pernah dulu sempat dibawa ngapel itu mobil rentalan. Terus yang katanya punya perkebunan, memang perkebunannya ada, tapi dia cuman kerjasama, lahan dan kebunnya itu milik orang lain. Kalau hitung-hitungan persentase saham, dia itu paling cuma 10% punya saham di sana. Dan hasilnya pun gak seberapa. Lawang cuma kebun sayur, paling 300 bata. Namun kadung
sudah terikat oleh Cecep. Harapan terakhir Santi apa? Karir dari Cecep suaminya. Di sini Santi putar otak nih. Gimana caranya agar suaminya bisa naik lagi karirnya? Bisa jadi pejabat beneran. Bukan hanya sekedar staf rendahan. Dan Santi yang sudah terbiasa dibantu oleh Abah Ukon, dia pun lantas kembali mencoba peruntungannya. Datang ke Abah Ukon, siapa tahu Abah Ukon bisa membantu memuluskan karir pekerjaan sang suami. Setelah berpikir matang, Santi pun langsung pergi ke Cipendei menemui Abah Ukon. Tak mampir sama sekali ke rumah orang tuanya. Tiba di rumah Abah Ukon sepertinya mulai bosan nih. Santi sering datang ke tempat tinggalnya. "Neng, ada apa lagi atuh Neng? Kamu teh bentar-bentar ada masalah kesini, ada masalah kesini. Kok hidup kamu ruwet banget sih Neng?" "Ih Abah, atuh saya teh ke siapa lagi kalau bukan minta tolong sama Abah?" "Bukan gitu Neng. Kalau mau kesini datangnya malam biar nggak sering kelihatan sama orang lain. Lah kamu datang ke sini selalu pagi, selalu siang. Ini orang-orang udah mulai pada gunjingin kamu. Halah, bodoh amat atuh Bah. Santi kan nggak tinggal di Cipendei. Santi kan sekarang tinggal di kota sama Kang Cecep. Biarin aja lah mereka mau ngomongin Santi seperti apapun. Bodoh amat Bah." Bukan gitu. Kan dienggak-enggak, ibu kamu itu guru ngaji, guru madrasah. Kan gak baik atuh. Halah, bodoh amat Bah. Emang mereka ngasih makan saya? Enggak kan? Udahlah Bah, tolong saya Bah. Ya sudah. Ada apa lagi? Gini Bah, Abah kan tahu tujuan hidup saya dulu datang ke Abah. Dari awal saya ingin satu hal Bah, hidup senang, banyak duit, banyak harta. Tapi kondisi sekarang ini Bah, semua keinginan saya itu jauh dari kenyataan Bah. Loh, kamu ini kurang gimana sih? Suami kamu PNS, punya gaji, punya tunjangan. Yang kurang apa? Harta suamimu kan sekarang sudah dalam kendali kamu. Harta apa Bah? Cuman rumah perum, itu pun perum subsidi. Kena tipu saya Bah dulu. Cuman ya gimana lagi? Saya kan gak bisa lagi jalani ritual kantil merah Bah. Terus mau kamu bagaimana? Ini Bah, Abah bisa bantu gak memuluskan dan melancarkan karir suami saya? Biar bisa naik pangkat terus. Syukur-syukur nanti bisa jadi kepala dinas. Mendengar itu, Abah Ukon pun terdiam. Berat Neng, tapi bisa. Ada harapan. Nah, gimana tuh Bah caranya Bah? Tapi kamu yakin Neng? Soalnya cara ini begitu beresiko. Syaratnya pun begitu berat. Abah takut kamu gak bakal sanggup. Alah, sanggup Bah. Seberat apapun syaratnya, saya sanggup Bah. Berapa memang Bah biaya yang diperlukan? Neng, ini bukan hanya masalah biaya. Yang pertama nih Neng, kalau mau pakai jalan ini, pakai pesugihan kepangkatan. Pertama, syaratnya harus ada ayam cemani lidah hitam. Harganya pasti fantastis Neng. Beda ayam hias sama ayam untuk ritual Neng. Dan nyarinya cukup susah. Alah gampang Bah. Paling tinggal beli nanti, nyari di Facebook juga banyak. Terus apa lagi Bah? Nah ini Neng,
yang paling berat menurut Abah. Dalam pesugihan kepangkatan ini, kamu harus mengorbankan nyawa manusia. Tumbal, Bah. Iya, harus ada tumbal nyawa manusia untuk menebus pangkat dan jabatan yang nantinya akan didapatkan suamimu. Mendengar itu, Santi pun terdiam. Ternyata sama saja dengan pesugihan lain, harus ada korban nyawa yang diserahkan. Neng, korban tumbal ini tak bisa sembarangan, tapi harus orang yang ada ikatan darah langsung dengan kamu, Neng. Makin terkejut si Santi. Yo, masa iya dia mau numbalin anaknya yang waktu itu baru lulus SD. Gak ada alternatif lain, Bah. Gak ada, Neng, gak ada. Ditambah lagi, kalau sudah mulai masuk ke ritual ini, tak ada jalan kembali, Neng. Dan kamu harus membuang iman, membuang agama dari kehidupan kamu. Makanya Abah bilang berat. Pikir-pikir dulu. Diskusikan dulu dengan suamimu. Karena menjalani ritual pesugihan kepangkatan ini, harus kalian berdua yang berjalan. Tak bisa hanya kamu sendirian. Santi terdiam cukup lama. Ya udahlah, Bah. Saya pamit pulang dulu. Saya diskusi sama Kang Cecep dulu, Bah. Ya sudah, pulang sana. Tapi ingat, kalau datang lagi kemari, jangan pagi ataupun siang hari. Datangnya malam saja. Kamu gak malu, Abah yang malu. Santi hanya menyeringai tersenyum saja, lantas pamitan pulang, balik lagi ke rumahnya. Waktu itu Santi terus nelponin Cecep suaminya. Namun sayang Cecep saat itu diharuskan kerja lembur di kantor dinas. Pulang sekitar jam 9 malam, Cecep pun bertanya, "Ini ada apa sih? Dari pagi kamu nelponin terus. Ada masalah apa?" "Ini loh, Kang. Ada hal penting yang mau dibicarakan." "Ya kenapa nggak ngomong aja tadi waktu nelpon? Gak enak lah. Ini masalah pribadi, Kang." "Ya udah sebentar. Akang mandi dulu," ucap Cecep. Nah, lepas mandi di ruang tamu sambil ngerokok, Cecep pun bertanya kepada Santi, masalah pribadi apa yang begitu penting sampai tak bisa dibicarakan lewat telepon. Lalu Santi pun menjelaskan masalah yang bersangkutan langsung dengan Cecep, yaitu masalah karir di pekerjaannya. "Edan kamu, Santi. Ya kalau nggak pakai tumbal nyawa sih, ayo. Lah ini harus ada nyawa yang harus ditumbalkan. Memangnya kamu tega mau numbalin anakmu sendiri?" "Kang, Santi udah pikir bolak-balik, udah pikir panjang, Kang. Kata Abah Ukon, yang penting tumbalnya ini ada ikatan darah dengan Santi, Kang. Lah terus, siapa yang mau kamu tumbalkan, Santi?" "Si emak, Kang." "Hah? Ibumu?" "Iya, Kang. Akang kan tahu. Kondisi ibu sekarang semakin parah. Gara-gara gak mau kemoterapi. Daripada mati sia-sia, ya mending mati kita korbankan. Kan ada gunanya, Kang. Apa Akang gak ingat berapa puluh juta duit yang sudah kita keluarkan buat bantu pengobatan ibu?" Cecep pun terdiam. Dipikir-pikir, bener juga nih ucapan Santi. Daripada mati begitu saja, harta pun gak ada, warisan gak ada, yang mending mati jadi tumbal. Toh untuk kebahagiaan anak dan cucunya. Yakin kamu? Karena sekali kita menjalani ritual ini, kata Abah Ukon kan, tak ada jalan kembali, Santi. Yakin, Kang.
100% yakin. Sekarang tinggal akangnya mau atau enggak. Karena dalam ritual ini kita berdua yang harus maju menjalani. Gak bisa cuma Santi sendiri, Kang. Cecep menghela napas panjang. Lantas dia pun menyetujui usulannya Santi. Maka besoknya lepas maghrib, Santi dan Cecep pakai mobil kantor langsung menuju ke tempatnya Abah Ukon. Tiba di rumah si Abah Ukon. Abah Ukon udah merediksi nih dengan sifat serakahnya Santi yang didominasi dalam hatinya dengan sifat-sifat saitoniah, sifat-sifat kebinatangan, baik sifat bahimiah, binatang jinak, atau sifat sububiyah, sifat dari binatang buas. Ditawari pesugihan, pasti gak banyak mikir. Pasti bakal langsung datang menyetujui. Emang betul. Langsung datang ke situ dengan Cecep suaminya. Bah, saya sudah pikir, sudah diskusi sama Kang Cecep. Kita mau, Bah. Kita mau jalani ritual kepangkatan itu. Memangnya di mana sih, Bah, tempat ritual pesugihannya? Tanya Santi. Jauh, Neng. Tapi tidak terlalu jauh. Kalau bawa mobil, 3 jam perjalanan kita tempuh ke lokasi. Ada di pekampungan, di dekat hutan karet milik perkebunan. Tempat keramatnya disebut tempat keramat Banyu Mudal dan keramat Kurung Hayam. Disitulah tempat ritual nanti untuk melakukan pesugihan jabatan, ucap Abah Ukon. Lalu di sini Abah Ukon minta Santi dan Cecep untuk menyiapkan semua keperluan ritual. Terlebih harus sudah ada ayam cemani hitam sebelum nanti ritual dilakukan. Waktu itu Cecep pun lantas menghubungi beberapa kenalannya. Sampai ada salah satu kawannya yang memang suka ritual-ritual seperti itu mengabarkan kalau di daerah Tasikmalaya ada yang jualan ayam cemani hitam. Maka besoknya nih pulang ngantor, Cecep langsung ke Tasik mendatangi tempat tinggal si pemilik ayam cemani hitam ini. Negosiasi berjalan. Awalnya minta 12 juta sampai mentok di harga 8 juta. Dan langsung dibayar oleh Cecep saat itu juga. Selepas ayam cemani dia dapat, tinggal satu hal, rambut dari si calon tumbal. Nah itu urusan Santi. Santi saat itu datang berkunjung nengokin ibu bapaknya. Sambil mijitin sang ibu. Ibunya ketika tertidur lelap, gunting dari tas dia keluarkan, lantas memotong rambut sang ibu. Dia masukkan kantong plastik, dia simpan dalam tas untuk syarat ritual. Lepas semua syarat sudah ada, Santi dan Cecep pun datangi Abah Ukon. Ayam cemani hitam, umbo rampe segala macam mereka bawa. Dan malam itu langsung melakukan perjalanan menuju tempat keramat Banyu Mudal. Yang mereka tuju adalah rumah si juru kunci. Salah satu kenalan Abah Ukon juga yang bernama Mang Suhanda. Keramat Banyu Mudal dan keramat Kurung Hayam ini memang sudah cukup lama begitu terkenal. Bahkan salah satu ustadz kondang, ahli spiritual, YouTuber juga, itu pernah pula datang syuting di lokasi keramat Banyu Mudal ini. Keramat Banyu Mudal itu bentuknya hanya sebuah cekungan
atau sebuah genangan air yang berada di area pesawahan. Konon katanya, air Banyu Mudal ini itu tak pernah surut sama sekali. Bahkan ketika di musim kemarau, dari genangan air ini, air keluar itu sampai bluk 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 bluk. Mudal keluar dari kolam mengalir ke pesawahan. Dan konon airnya ini bisa dipakai untuk syariat obat penyakit. Bisa juga untuk katanya awet muda. Namun yang paling utama adalah keramat yang ada di atas bukit kecil. Tak jauh dari area pesawahan Keramat Banyu Mudal. Yang disebut Keramat Kurung Hayam. Di Keramat Kurung Hayam ini, sebenarnya warga sekitar sana sendiri itu jarang yang tahu ada tempat keramat di sana. Setahu mereka itu bukan tempat keramat, bukan kuburan siapapun. Tetapi menurut mitos yang dipercaya juru kunci dan sebagian orang yang pernah melakukan ritual ke sana, di Keramat Kurung Hayam ini yang berada di atas bukit kecil, itu ada seperti gundukan batu menyerupai kuburan tanpa nisan. Di Keramat Kurung Hayam itu konon katanya dihuni oleh sosok Mbah Saca Kumenda, Mbah Natayuda, Sukma Dilaga, Gusti Gilang Muntang, dan Dewi Sakti. Kelima tokoh inilah yang akan membantu peziarah yang melakukan ritual di sana mencapai apa yang menjadi hajat tujuan mereka. Tapi setahu Akang dulu waktu kecil nih sering ke sana loh. Biasanya sama teman-teman itu nyari jangkrik di sekitar area pesawahan Banyu Mudal ketika musim kemarau. Itu tepatnya berada di desa Karangsari. Nah dulu sempat ada peristiwa yang membuat geger di Keramat Kurung Hayam ini. Waktu lagi zaman rame-ramenya nomor. Saat itu Keramat Kurung Hayam sering dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah. Keistimewaannya apa? Ketika kita datang ziarah di Keramat Kurung Hayam di malam hari, itu setannya bisa ngomong, kedengar secara langsung. Nah satu ketika para karyawan perkebunan bagian kuli ari yang kerjanya itu bersih-bersih, saat itu bagian kerja di daerah sekitar Keramat Kurung Hayam. Nah waktu lagi bersihin rumput nih, salah satu pekerja nemu kabel. Loh, kan aneh loh. Di hutan kok ada kabel listrik. Nah ketika si kabel ini diperiksa, terus ditelusuri, ternyata kabel listrik ini kabel sound system. Ada sound system tersembunyi di Keramat Kurung Hayam yang ketika kabelnya terus diikuti, nyambungnya ke rumah juru kunci. Makin rame, bukan makin rame karena beneran tempat keramat, tapi makin ramenya, viralnya itu ya gara-gara itu. Udah kayak film Susana. Si bokir yang jadi dukun, bininya tuh pakai pengeras suara dari kamar, kedengarannya di tempat keramat. Itu memang nyata dilakukan. Dan sepertinya si juru kunci sebelumnya pun itu dapat ide dari film juga. Nah, namun bagi sebagian orang, memang ada yang berhasil pula melakukan ritual di sana. Ya salah satunya ini, si Santi dan si Cecep. Waktu itu tiba di desa Karangsari, di tempat tinggalnya Mang Suhanda si juru kunci. Sudah begitu larut malam, Abah Ukon yang memang sudah kenal dengan Mang Suhanda, begitu datang walau larut, langsung diterima dengan senyuman oleh Mang Suhanda. Beristirahat disuguhi minuman dan makanan ala kadarnya. Lantas di sini Mang Suhanda pun bertanya, Kang Ukon,
Ada apa nih Kang? Tumben malam-malam gini datang kemari. Kan jauh Kang. Ini loh, sengaja. Ini 2 cucuku. Minta tolong. Mau ritual di keramat Kurung Hayam. Ritual? Mau ritual apa? Kepangkatan. Ucap Abah Ukon. Mendengar Abah Ukon menyebutkan ritual kepangkatan, Mang Suhanda terkejut. Karena kan Mang Suhanda juru kunci tahu betul apa yang harus dikorbankan. Yakin mau ritual kepangkatan di situ? Ya, yakin Mang, yakin. Jawab Santi dan Cecep. Syarat-syaratnya? Ada Mang, ada. Sudah komplit Mang. Ya sudah, tunggu sebentar. Mamang mau minta wangsit dan petunjuk. Kapan ritual bisa dilakukan? Loh, apa nggak bisa sekarang Mang? Ya nggak bisa, apalagi ini sudah larut malam. Tunggu sebentar, ucap Mang Suhanda langsung meninggalkan mereka bertiga. Setengah jam lamanya nih Mang Suhanda di dalam kamar. Entah udah berapa biji kemenyan tuh yang dibakar, ngablek pokoknya. Terdengar pintu terbuka, Mang Suhanda keluar dari kamarnya, langsung tersenyum mendekati mereka bertiga. Gimana Kang? Alhamdulillah Kang Ukon, lancar. Begini, menurut wangsit yang Mamang terima, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mbah Sanca Kumendak. Kalian berdua memang cocok dan ada bagian ritual di Kurung Hayam. Hanya saja waktu ritualnya harus di hari kelahiran istrimu. Hari kelahiran kamu, Neng. Hari kelahiran saya, Bah. Iya, Neng. Kamu lahir hari apa? Hari Senin, Bah. Ya sudah, berarti ritualnya nanti hari Senin malam Selasa. Pagi-pagi saja datang kemari berangkat dari sana. Sore harus sudah ada di sini untuk persiapan dulu. Ayam cemaninya, apa kalian bawa? Saya bawa, Bah. Saya bawa. Cecep lantas keluar, ambil ayam cemani di mobil, diserahkan kepada Mang Suhanda. Ayam itu disimpan dulu di Mang Suhanda untuk dipakai nanti ketika ritual di Kurung Hayam. Selepas mendengar penjelasan panjang lebar dari Mang Suhanda, akhirnya Cecep, Santi dan Abah Ukon pun pamitan pulang. Dan hari Senin nanti mereka bertiga akan datang kembali ke sana untuk ritual pesugihan kepangkatan. Singkat cerita, hari Senin sore, Santi, Cecep, dan Abah Ukon sudah berkumpul di rumahnya Mang Suhanda. Semua persiapan untuk ritual kembali diperiksa dan ditata ulang, takut ada yang kurang. Sesajinya itu begitu komplit. Bahkan ada yang berupa minuman seperti Sprite, Fanta. Rokoknya pun bukan rokok biasa. Rokok yang diminta bukan gudang garam merah, apalagi serutu seperti siong yang biasa ada di tukang sesaji. Tapi rokok yang diminta itu rokok Surya. Surya 16. Jin mana coba yang suka rokok 16? Surya 16? Mungkin Baraya aja kalah nih sama tuh setan. Bukan hanya itu. Bahkan dalam sesaji itu ada pula yang berupa tuak dan 2 botol. Sebenarnya Cecep agak mulai ragu nih ketika waktu dulu si Abah Ukon menyuruh membeli tuak dan rokok Surya 16 untuk sesaji di keramat Kurung Hayam. Karena baru dengar ada pesugihan yang setannya doyan minum. Tapi ya karena itu perintah dari Abah Ukon, Cecep ya nurut aja. Dan memang betul itu disatukan dalam sesaji yang akan dibawa ke keramat Kurung Hayam.
Tapi bukan Mang Suhanda yang minta kalau dan sejenisnya, itu dari Abah Ukon. Kalau Mang Suhanda, setahu Akang, ini nama samaran ya Suhanda ini. Setahu Akang yang pernah datang ke sana tuh, ngeliat-liat kan sama teman-teman dulu waktu masih bujang. Itu memang ada kayak sprit, ada pantak di sana. Ada yang kaleng, ada juga yang botol beling. Ketika lepas adzan Isya, mereka berempat langsung menuju ke lokasi keramat Banyu Mudal. Mang Suhanda memimpin mereka bertiga melewati pematang-pematang sawah. Ketika tiba di keramat Banyu Mudal, di situ Abah Ukon pun menata beberapa sesaji. Mang Suhanda membakar kemenyan, mulai berdoa duduk bersila begitu khusyuk di sana. Selepas selesai Mang Suhanda, Abah Ukon yang memimpin ritual. Abah Ukon kembali menaburkan kemenyan di bara arang yang menyala, sambil melemparkan kembang 7 rupa kembang setaman ke permukaan keramat Banyu Mudal. Lepas itu, Santi dan Cecep dimandikan bergantian oleh Abah Ukon di sana. Lepas selesai ritual mandi, Mang Suhanda mengajak mereka langsung menuju ke tempat ritual utama. Naik ke bukit kecil menuju ke puncak, karena disitulah lokasi keramat Kurung Hayam berada. Mereka berjalan melewati jalan setapak naik ke perbukitan. Sebenarnya bukit ini tidak terlalu tinggi, tapi entah kenapa ketika mereka berempat berjalan, terasa begitu lama gak sampai-sampai. Sampai tubuh Santi dan Cecep penuh dengan keringat. Napas tersengal-sengal. Bah, kok ini gak nyampe-nyampe sih, Bah? Abah Ukon dan Mang Suhanda hanya tersenyum. Ini bagian dari usaha ikhtiar kalian. Mendapatkan sesuatu itu susah payah dan banyak yang harus dikorbankan. Bersabarlah. Ini cuma ujian, nanti pun sampai. Ucap Mang Suhanda. Yang sebenarnya nih, ketika mereka berjalan, perasaan Santi dan Cecep memang jalan kaki, tapi sebenarnya mereka hanya berhenti di tengah jalan ke keramat Kurung Hayam. Mungkin mereka kena ilusi atau sejenisnya. Singkatnya sampailah nih di tempat keramat. Di situ ada beberapa pohon-pohon besar tinggi dan ada gundukan batu tanpa nisan, yang katanya itu kuburan leluhur. Entah itu si Mbah Saca Kumenda atau Dewi Sakti, Natayuda atau yang lainnya, walau alam. Yang jelas disitulah tempat ritual utama mereka. Dan menurut Abah Ukon di perjalanan tadi, kalau sosok yang akan menjalin ikatan perjanjian dengan mereka, itu adalah sosok buta. Sesaji lantas ditata diletakkan di samping gundukan batu yang menyerupai kuburan. Lalu di sini Mang Suhanda lantas membuka ritual, meminta izin kepada sosok-sosok yang menghuni keramat Kurung Hayam. Lepas itu, Santi dan Cecep disuruh duduk bersila dan bermunajat, meminta kepada Mbah Saca Kumenda dan yang lainnya agar keinginan mereka lekas dikabulkan. Lalu di sini Abah Ukon langsung mengambil ayam cemani, dipegangi oleh Mang Suhanda. Ayam disembelih, darahnya mengucur ke potok dan rambutnya Hanifah yang diletakkan di antara kembang setaman. Ketika ayam disembelih, suara ayam ini bukan suara ayam
yang didengar Santi dan Cecep itu suara Hanifah yang menjerit dan teriak kesakitan. Muncul rasa bersalah dan penyesalan dalam hati kecilnya Santi, namun lekas dia singkirkan. Toh itu semua demi masa depan dia dan anaknya. Lepas selesai ayam disembeli, ayam itu diletakkan di tengah pusara batu. Semedi pun berlanjut, terus bermunajat semalaman, ditemani Abah Ukon dan Mang Suhanda. Ketika di puncak munajat mereka, hal aneh mulai terjadi di sekitar keramat Kurung Hayam. Di situ, Santi dan Cecep merasakan tanah seperti yang bergetar. Langkah kaki yang begitu menggema mendekat berjalan ke arah mereka berdua dari bawah perbukitan. Diiringi suara geraman yang begitu menggema dan kencang, ditemani bau yang begitu memuakan, Santi dan Cecep mendapatkan penglihatan. Muncul sesosok makhluk yang dikatakan sebagai buto ijo di depan mereka berempat. Buto ijo itu dengan tangannya yang besar meraih ayam cemani yang diletakkan di atas pusara batu. Dan di depan mereka berdua, ayam cemani itu langsung dilahap dimakan begitu rakus sampai darah bercampur lendir bercucuran dari mulut si buta. Lepas selesai memakan ayam cemani yang mewakili Hanifah sebagai tumbal, sosok buto itu lantas menghilang, memperlihatkan senyuman yang menyeringai ke arah Santi dan Cecep. Bertepatan dengan hilangnya sosok buta di hadapan Cecep dan Santi, Abah Ukon menepuk pundak mereka berdua. Mengakhiri ritual, mereka berdua pun kembali dibawa pulang ke rumahnya Mang Suhanda. Setibanya di rumah Mang Suhanda, Mang Suhanda berkata, "Ujang, Neng, nanti ke depannya, setiap malam Jumat Kliwon, kalian harus datang kemari untuk berziarah dan bermunajat di keramat Kurung Hayam. Sampai tumbal diambil dan sampai kamu mendapatkan jabatan yang kamu inginkan." Waduh, kira-kira berapa lama, Bah? Biasanya gak sampai 4 bulan. Sudah kelihatan hasilnya, ucap Mang Suhanda. Malam itu mereka tidur menginap di rumah Mang Suhanda. Pagi-pagi baru pulang kembali ke kota, ke tempat tinggal mereka. Nah, di perjalanan pulang, Santi dan Cecep bertanya ke Abah Ukon, "Bah, ini nanti kalau si Mama mati, ada yang curiga enggak ya, Bah? Nanti mantinya seperti apa?" "Ah, masalah itu mah gampang. Itu nanti urusan Abah. Kamu tenang saja. Kamu tinggal ikuti alurnya. Kamu tinggal munajat lagi Jumat Kliwon bulan depan. Datang lagi ke sana sesuai perintah Mang Suhanda. Sisanya masalah tumbal segala macam itu urusannya Abah," ucap si Abah Ukon. Santi dan Cecep pun ya tenang gitu. Yang terjadi, pasca mereka berdua ritual di keramat Kurung Hayam, kondisi Hanifah semakin memburuk. Dari luka operasinya itu mulai merembes cairan bening. Sakitnya luar biasa, sampai Hanifah ini tak bisa berjalan. Lalu di sini anak pertamanya Hanifah, kakaknya Santi, membujuk sang ibu agar mau kemoterapi.
Akhirnya ibunya pun luluh. Cecep juga yang keluar biaya. Pakai mobil kantor, antar ibunya ke Margono sana. Kemoterapi di sana. Dan apa kata dokter? Dokternya marah bukan main. Ini sudah terlalu telat loh, Pak. Mestinya dulu habis operasi itu langsung kemo, Pak. Ini sekarang kankernya sudah masuk stadium 4, Pak. Lu tahu kan, kanker udah stadium 4. Itu kan udah menjalar kemana-mana, udah ke tulang, udah ke organ dalam. Kalau aja dulu habis operasi, langsung di kemo, Pak, harapan sembuhnya begitu besar. Tapi kalau lihat kondisi sekarang, saya hanya bisa berusaha. Sisanya Allah yang menentukan. Ucap si dokter di Margono sana. Kemo lah nih. Dan kedepannya itu tiap 2 minggu sekali. Harus di kemoterapi ke sana. Pulanglah ceritanya nih ke Cipendei. 2 hari kemudian pulang dari Margono, Santi dan Cecep, selepas Cecep pulang ngantor, datang ngejenguk ke rumah ibunya. Tiba di rumah bawa makanan segala macam kan. Saudara juga lagi pada kumpul tuh. Kakak dan adiknya si Santi. Bahkan beberapa tetangga ada yang menjenguk pula waktu itu. Agak rame lah suasana di rumahnya Hanifah. Waktu itu Santi biasa kalau datang kan dia mijitin kaki ibunya. Tangannya dipijitin. Nah, ketika sedang memijat kaki sang ibu, tiba-tiba Santi terdiam. Kepalanya menunduk. Awalnya tak ada yang curiga apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, Santi ini menggeram, teriak menjerit, mata mendelik. Tangannya seperti cakar, dia kesurupan. Di depan semua orang yang sedang menjenguk Hanifah. Rame dong, keos nih. Ribut para tetangga. Sampai yang jauh aja pada berdatangan nih tetangga. Di sini semua orang panik. Lalu Ujang, bapaknya si Santi, nyuruh salah satu tetangga untuk jemput Abah Ukon. Abah Ukon ini kan memang sesepuh di Cipendei. Dukun gitu kan. Dijemput nih Abah Ukon. Ketika Abah Ukon datang, Santi itu langsung mendelik, melotot ke arah Abah Ukon, bahkan menerkam seperti layaknya seekor harimau, seekor kucing menerkam burung. Lompat dia ke arah si Abah Ukon. Abah Ukon ngehindar dong. Takut dicakar dia. Sengitlah pokoknya. Santi katanya sampai terpental. Menyerah dia menjerit kesakitan, meminta ampun. Lantas ditanyailah oleh si Abah Ukon sosok yang merasuk ke dalam tubuhnya Santi. Saha sia? Di mana sia? Tanya Abah Ukon. Aing ti Banten. Aing dititah ka dieu pikeun maehan jalma ieu. Nunjuk ke arah Hanifah. Kaget dong semua orang. Bahkan ada yang nyeletuk. Anjir, dari Banten naik apa kemari? Kaget. Kagetnya kenapa? Berarti ini jin kiriman dan mengaku dikirim oleh orang dekat masih satu kampung dengan Hanifah. Kata si jin ini, yang nyuruhnya itu masih orang Cipendei. Makin geger dong. Yang waktu itu menyaksikan peristiwa si Santi ini kesurupan. Mereka menebak-nebak, nih siapa yang dimaksud sama si jin ini. Lah inilah makanya kenapa Rasulullah melarang kita, umatnya, datang ke dukun. Jadinya kayak gini nih. Udah jelas-jelas kanker. Karena sering ke dukun, jadinya kayak gini. Yang namanya setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia, kerjanya itu menebar perpecahan di antara umat. Nah di sini, ketika ditanya siapa yang ngirim gitu, sosok yang merasuk ini terdiam, hanya menundukkan kepala, kayak mikir mau nuduh siapa nih, gitu. Tapi akhirnya hari itu tak keluar nama dari mulut sosok yang merasuk ke tubuh Santi.
Sosok itu pun dikeluarkan oleh Abah Ukon. Santi langsung terduduk lemas seperti orang linglung. Tapi kalau orang yang ngerti hanya tersenyum melihat adegan itu. Rame lah nih di Cipeundeuy. Wah, Hanifah katanya kena guna-guna, kena teluh. Yang neluhnya orang Cipeundeuy juga. Kan jadi pada suudo nih orang-orang. Lalu beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Santi kembali mengalami kerasukan. Dan ketika sosok yang merasuk kedua kalinya ini, entah mengaku datang dari mana. Hanya saja, sosok yang merasuk kali ini, dia mengatakan kalau dia disuruh Ustadz Lukman, salah satu guru madrasah pula. Rame kan bro. Warga nih terkejut. Setan itu mengaku disuruh Ustadz Lukman. Percaya? Kagak, warga gak ada yang percaya. Masa Ustadz Lukman? Sesepuh mereka loh, tokoh agama di sana. Orangnya begitu baik. Tapi ada sebagian yang percaya. Terlebih yang ada hubungan dekat dengan Hanifah. Apalagi keluarganya, semua membenci Ustadz Lukman. Dan lucunya, Ustadz Lukman itu dekat rumahnya ya paling keharang beberapa rumah lah. Masih satu lingkungan. Dia nggak berani datang langsung ke Ustadz Lukman. Gitu kan? Logikanya aja. Kenapa nggak datangin langsung Ustadz Lukmannya? Malah memprovokasi warga di sana untuk menjauhi si Ustadz Lukman. Kalau nggak berhasil, akhirnya apa? Malu sendiri kan. Tapi di sini, keluarga dari Hanifah menaruh kebencian begitu besar kepada Ustadz Lukman. Sampai ketemu di jalan pun gak mau negur. Buang muka mereka. Ustadz Lukman ya hanya bisa mengusap dada. Menenangkan diri, bersabar. Ustadz Lukman paham apa yang menimpa dirinya. Itu ujian. Ustadz Lukman tak melawan, tak membantah. Hanya diam. Biarkan semua mengalir seperti apa adanya. Biarkan adilnya Allah yang bekerja. Sampai nyebar ke desa-desa tetangga. Ustadz Lukman katanya tukang teluh. Tapi di sinilah kuasanya Allah. Tak ada yang percaya. Karena tahu. Si Hanifah ini kanker payudara. Udah stadium 4 juga. Lalu 2 bulan kemudian nih. Berarti udah 3 kali. Cecep dan Santi ke keramat Kurung Hayam untuk munajat meminta pesugihan kepangkatan. Nah waktu itu kondisi Hanifah semakin parah. Sudah seperti orang sekarat. Semua keluarga dipanggil datang berkumpul di rumah Hanifah. Hanifah yang terbaring di atas kasur lantai di tengah ruang tamu. Dikelilingi oleh saudara dan anak cucunya. Nah waktu itu Hanifah dengan napas tersengal-sengal, matanya melotot dan selalu berkata, takut, takut, takut. Bahkan Hanifah bilang dia melihat ada sosok makhluk tinggi besar, hitam, legam, berdiri di pintu dengan mata merah. Mau membawa Hanifah. Tubuh Hanifah mulai kejang-kejang. Darah dan nanah keluar dari bekas operasi payudaranya. Di situ semua orang menyaksikan. Mata Hanifah semakin melotot. Tangannya mencakar-cakar kasur lantai. Napasnya tersengal berat. Lalu Hanifah melengking menjerit. Seperti ayam disembelih. Beberapa kejatan lagi. Badannya terus meronta. Sampai akhirnya Hanifah mati di depan semua keluarga yang datang waktu itu. Pecahlah tangis keluarga besar. Kabar kematian Hanifah langsung diumumkan. Para tetangga berdatangan.
Hari itu pula jenazah Hanifah langsung diurus dan dikebumikan. Sedangkan tanpa keluarga besar Hanifah sadari, Santi Elina dan Cecep suaminya, Cecep Permana, tersenyum tertawa di belakang mereka. Dan selang 2 bulan kemudian pasca Hanifah mati, betul, Cecep beneran naik pangkat, naik jabatannya. Dan hingga saat ini Cecep dari hasil menjual nyawa ibu mertuanya menduduki jabatan strategis di Dinas Perhubungan di kota tempat mereka tinggal. Narasumber kita mendapatkan detail kisah ini dari siapa? Dari sosok Abah Ukon. Narasumber kita Ustadz Lukman didatangi Abah Ukon satu ketika, di mana Abah Ukon ini terus dihantui rasa bersalah karena sudah menimpakan kesalahan Santi dan Cecep kepada Ustadz Lukman. Abah Ukon yang sepertinya mungkin mendapat hidayah, dia datangi rumah Ustadz Lukman di malam hari. Dia ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Ustadz Lukman tak meminta Abah Ukon mengklarifikasi ke warga, enggak. Cukup dengan Abah Ukon meminta maaf, dan dengan lapang dada Ustadz Lukman pun memaafkan Abah Ukon. Sedangkan untuk Santi dan Cecep, Ustadz Lukman berkata, itu urusan mereka dengan Allah. Biarkan Allah yang menghakimi mereka di akhir nanti, ucap Ustadz Lukman. Nah, itulah kisah tentang iblis batin. Seorang perempuan yang begitu keji dan kejam demi harta, rela melakukan apa saja sampai menjual nyawa ibu kandungnya sendiri.